Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ainaya Al-Fatihah, mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawarea, program studi Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah saya, yaitu perubahan sosial dan dinamika pemerintahan, yang diampu langsung oleh Ibu Leni Nurul Karyani, SIP MIP. Baik, untuk penjelasan pertama, yaitu ada perubahan sosial akibat teknologi. Teman-teman di sini tahu nggak apa sih perubahan sosial? Nah, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada juga bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, dan perubahan struktural. Yang selanjutnya ada teknologi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau alat-alat yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia. Adapun dampak teknologi bagi kehidupan masyarakat, yang pertama ada dampak positif, yaitu munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Ada juga berkembangnya lembaga-lembaga baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktur. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Ada cultural shock atau guncangan budaya. Dan yang terakhir, kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran budaya. Untuk penjelasan yang kedua, ada perubahan sosial akibat budaya. Proses-proses perubahan sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada difusi, yang kedua ada akulturasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akomodasi. Nah, difusi yaitu berinteraksinya dua unsur kebudayaan yang berbeda atau masuknya nilai-nilai budaya asing ke dalam budaya lokal. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah masuknya kebudayaan asing yang menghasilkan kebudayaan baru tetapi tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan lama. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan pembauran atau percampuran kebudayaan yang satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan satu kebudayaan baru. Yang keempat ada akomodasi, dikenal pula dengan sebutan adaptasi, sebagai suatu keadaan yang menunjukkan adanya keseimbangan dalam interaksi antar individu dengan kelompok. Adapun dampak positif perubahan sosial akibat budaya, yang pertama munculnya ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, munculnya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern. Ada juga dampak negatif perubahan sosial akibat budaya. Yang pertama, rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang kedua, adat atau kebiasaan. Dan yang ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Untuk materi ketiga, ada perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintah. Dasar hukum otonomi daerah. Undang-Undang 1945 pasca amandemen mencantumkan permasalahan pemerintah daerah pada bab 6, pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Nah,
Ada juga dampak positif otonomi daerah terhadap masyarakat. Yang pertama, berkembangnya sosial budaya. Yang kedua, memicu kemajuan suatu daerah. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Yang keempat, sumber daya yang mudah dikelola. Ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Dan yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Selain dampak positif dan negatif otonomi daerah terhadap masyarakat, otonomi daerah juga memiliki dampak terhadap pemerintah, yaitu dampak pada pertahanan dan keamanan, efisiensi waktu dan budaya, menimbulkan konflik antar daerah, koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. Nah, untuk pembahasan terakhir, ada perubahan sosial dan dinamika pemerintahan di masa pandemi COVID-19. Perubahan sosial akibat pandemi. Harus kita akui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan yang diakibatkannya. Ragam persoalan telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi awalnya. Selanjutnya ada kenormalan baru. Kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, kondisi ini menekankan pada perubahan untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjuk angka fluktuasi. Yang terakhir, ada dinamika pemerintahan di masa pandemi. Nah, sehubung dengan pandemi COVID-19 ini, peran aparatur publik menjadi sangat penting dalam kesinambungan layanan publik, mengutamakan masyarakat, quick thinking, creativity, dan innovation. Layanan publik yang lebih efektif dan responsif di masa krisis, layanan informasi yang akurat menjamin kredibilitas pemerintahan, alokasi sumber daya, dan akuntabilitas distributif dan kepentingan kolaboratif. Diakui bahwa tidak mudah mengimplementasikan peran tersebut dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kekapabilitas aparatur publik sebagai penyedia pelayanan publik. Dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa perubahan sosial akan selalu terjadi. Ada perubahan yang cepat dan ada perubahan yang lambat. Faktor penyebab perubahan ada yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang berasal dari luar. Yang berasal dari masyarakat yaitu pertambahan penduduk, hubungan dengan kebudayaan lain, penemuan baru, teknologi, dan sebagainya. Perubahan sosial ada yang direncanakan dan ada juga yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh agent of change yang memperoleh keadaan yang diinginkan. Agent of change misalnya pemerintah, perusahaan pembangunan, dan lain sebagainya. Setiap terjadi suatu perubahan, maka masyarakat akan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan tersebut. Apalagi sekarang dengan hadirnya virus COVID-19 ini, segala bentuk aktivitas masyarakat kini harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Tentu ini bukan hal yang sepele, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.